kita akan berbicara asal-usul kematian itu sendiri. Apakah Allah memang menciptakan manusia untuk mati? Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Berarti kalau manusia tidak pernah makan, ya enggak pernah mati. Jadi kematian itu bukan takdir, bukan nasib, bukan ketetapan. Karena kematian itu terjadi akibat manusia taat atau tidak taat. Di dalam Alkitab, kematian itu adalah merupakan suatu kecelakaan di dalam sejarah kemanusiaan itu sendiri. Akibat ketidaktaatan. Ya. Maka tidak ada dalam Alkitab itu malaikat pencabut nyawa, itu tidak ada. Kalau dalam agama lain ada kan malaikat khusus yang memang mencabut nyawa gitu kan. Itu pertanyaan kita, kalau malaikatnya cuma satu, manusianya miliaran, apakah malaikat yang mencabut nyawa itu hadir di semua tempat? Itu kan Tuhan kalau bisa hadir di semua tempat. Dalam sehari itu loh kira-kira berapa manusia yang mati? Apa dah sibuk malaikat itu lari ke sana kemari, nyabut sini, nyabut sana. Nah, kalau gitu bagaimana proses kematian itu terjadi? Ya proses kematian itu terjadi karena ada kematian, ada ketidakmampuan di dalam roh manusia untuk memberikan atau menginfus kehidupan kepada tubuh. Asal-usul kematian. Apakah Allah yang mencabut nyawa manusia? Apakah Allah menciptakan manusia untuk mati? Semua pertanyaan ini dijawab tuntas oleh Romo Episkop Dr. Daniel Biantoro. Karenanya, mari kita simak penjelasan tuntas beliau berikut ini. Saya kira sebelum berbicara tentang kehidupan setelah kematian, kita akan berbicara asal-usul kematian itu sendiri. Apakah Allah memang menciptakan manusia untuk mati? Itu pertama dulu. Kalau iya, mengapa? Dan kalau tidak, kalau begitu dari mana asalnya kematian? Kita baca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya bahwa ketika Allah merencanakan untuk menciptakan manusia, Dia mengendaki manusia itu merupakan refleksi daripada sifat-sifat Allah sendiri. Nah, kalau Allah itu kekal, maka tentunya manusia yang diciptakan tidak mungkin diciptakan untuk mati. Manusia diciptakan untuk hidup abadi. Artinya untuk hidup mengalami kekekalan seperti Allah itu kekal. Ya memang beda kalau Allah itu tanpa awal dan tanpa akhir. Tapi manusia memang diciptakan ada awalnya, tapi nanti dimaksudkan untuk menjadi tanpa akhir. Kekal itu. Kekal itu. Sebab jikalau Allah mengendaki menciptakan manusia menurut gambarnya, itulah yang terutama. Hanya dikatakan di situ bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, saya sering memberikan ilustrasi, kalau saya punya foto saya dan saya letakkan di sebelah wajah saya, mana yang gambar, mana yang rupa saya. Foto itu yang gambar. Wajah saya ini yang rupa. Ya. Jadi manusia diciptakan menurut gambar Allah, artinya manusia memiliki sifat-sifat Allah secara relatif di dalam dirinya. Kalau Allah itu kasih, manusia bisa mengasihi kalau dia mau. Kucing tidak bisa. Kalau Allah itu adil, manusia bisa bertindak keadilan kalau dia mau. Anjing tidak bisa. Kalau Allah itu kekal, manusia itu juga diciptakan untuk mempunyai sifat kekekalan itu. Kalau manusia
mengikuti syaratnya. Syaratnya itu apa? Ketaatan. Melalui ketaatannya manusia kepada Allah, maka gambar yang ada pada dirinya itu makin berkembang menjadi rupa. Bertumbuh untuk menjadi seperti Allah sendiri. Sehingga manusia bisa ambil bagian di dalam kudrat ilahi. 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Itulah tujuan. Tujuan kita diselamatkan itu dan tujuan kita diciptakan itu adalah untuk ambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah, supaya manusia bisa mencapai kodrat itu, maka diberi ujian. Ujiannya adalah ketaatan. Kita baca di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Berarti kalau manusia tidak pernah makan, ya nggak pernah mati. Jadi kematian itu bukan takdir, bukan nasib, bukan ketetapan. Karena kematian itu terjadi akibat manusia taat atau tidak taat. Jadi kita pun tidak tahu itu buah apa, buah pengetahuan baik dan jahat itu sering digambarkan kayak pohon apel. Siapa bilang itu apel? Bisa saja pisang, bisa saja jagung. Kita tidak tahu karena masalahnya bukan buahnya, masalahnya taat atau tidak taatnya manusia ini. Dan ketika manusia tidak taat dan memakan buah itu, seperti yang dikatakan dalam Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Nah ini celakanya. Laki-laki yang seharusnya menjadi pemimpin wanita malah tunduk kepada keinginan wanita ini. Sehingga pada akhirnya, pada saat itu, loh Romo kok tidak gedebuk lalu mati? Tidak. Tapi benih kematian sudah masuk. Benih kematian sudah masuk. Akhirnya masuknya benih kematian itu diatribusikan kepada laki-laki, karena laki-laki yang seharusnya mengatakan, jangan sayang, jangan lakukan itu, malah ikut makan. Dan efeknya adalah ayat 19 dari pasal 3. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Padahal tadinya engkau debu, engkau dimaksudkan untuk makin berkembang menjadi seperti Allah. Oleh karena si debu itu dihembusi nafas ilahi, Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang nafas hidup. hiduplah energi ilahi, energi kehidupan yang menjadi perangkat batin manusia, yang menjadi roh dan jiwanya, yang menjadi unsur rohani di dalam diri manusia. Menuju kepada rupa Allah tadi. Namun setelah manusia itu tidak taat, maka benih kematian itu masuk ke dalam tubuh manusia. Dan itu dikatakan juga di dalam Roma pasal 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, siapa? Adam. Dan oleh dosa itu juga maut. Oleh dosa itu juga masuknya maut. Nah, artinya dosa di sini adalah
ketidaktaatan, pelanggaran, penyelewengan, meleset dari sasaran ketika manusia itu diciptakan. Itu artinya dosa. Dan disitulah akhirnya kematian itu masuk ke dalam diri manusia. Karena apa? Dengan meleset dari sasaran untuk tetap menyatu dengan Allah, maka manusia kehilangan hidupnya Allah dalam dirinya. Yang hidup Allah itu adalah hidup kekal itu. Efesus pasal yang keempat ayat 18. Eskotomeni tidiania ondes. Dengan inteleknya, dengan angan-angannya, pikirannya tergelapkan. Apilotriomeni tis zois tu theu, terpisah dari kehidupan Allah. Bukan jauh dari hidup persekutuan, bukan, memang terpisah. Terasing, apilotriomeni, terasing, tis zois tu theu, dari kehidupan Allah. Jadi rohnya manusia yang tadinya itu tujuannya melalui hembusan nafas ilahi itu supaya melalui ketaatan berkembang pelan-pelan menuju kepada rupa Allah itu sekarang terasing dari hidupnya Allah sehingga roh itu menjadi roh yang mati. Nah, roh yang mati itu gimana? Oh, matinya roh beda dengan matinya tubuh. Kalau matinya tubuh itu rusak, tidak mampu berbuat apa-apa. Matinya roh bukan begitu. Matinya roh itu tidak mampu memberi kehidupan tadi. Masih memberi kehidupan, tapi kehidupannya akan mati. Karena si roh tadi tidak mempunyai daya kehidupan, yang daya kehidupan itu miliknya Allah. Disitulah akhirnya adanya kematian. Maka dikatakan upah dosa adalah maut. Upah kemelesetan dan keterputusan dari hidupnya Allah ini adalah maut. Berarti kematian menurut ajaran Alkitab itu bukan takdir, bukan memang manusia diciptakan untuk mati. Kalau begitu bukan gambarnya Allah. Allahnya tidak bisa mati, kok gambarnya bisa mati. Oleh karena itu, karena di dalam Alkitab kematian itu adalah merupakan suatu kecelakaan di dalam sejarah kemanusiaan itu sendiri. Akibat ketidaktaatan. Maka tidak ada dalam Alkitab itu malaikat pencabut nyawa itu tidak ada. Kalau dalam agama lain ada kan malaikat khusus yang memang mencabut nyawa gitu kan. Itu pertanyaan kita. Kalau malaikatnya cuma satu, manusianya miliaran. Apakah malaikat yang mencabut nyawa itu hadir di semua tempat? Itu kan Tuhan kalau bisa hadir di semua tempat. Dalam sehari itu loh kira-kira berapa manusia yang mati? Apa dah sibuk malaikat itu lari ke sana kemari, nyabut sini, nyabut sana. Nah, kalau gitu bagaimana proses kematian itu terjadi? Ya proses kematian itu terjadi karena ada kematian, ada ketidakmampuan di dalam roh manusia untuk memberikan atau menginfus kehidupan kepada tubuh. Efesus pasal 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan Kamu dosa-dosa. dahulu, hai orang Efesus, sudah mati. Meskipun secara fisik hidup. Nah kok mati? Mati di mana? Mati dalam rohnya. Oleh karena apa? Oleh karena dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran. Nah, keadaan mati ini adalah keadaan tidak mampu menghadirkan kehidupan itu. Sehingga akhirnya tubuh ini lama-lama makin menjadi lemah, lama-lama makin menjadi tua, lama-lama menjadi sakit, ya sudah. Gantengnya udah hilang, udah merepeot semua enggak gini. Dulu ya pernah ganteng gitu kan. Sekarang lama-lama hilang gitu. Karena apa? Kuasa kehidupan itu makin lama makin
makin tidak mampu untuk mensuplai darah segar istilahnya, kehidupan baru ke dalam tubuh ini. Dan itulah makin melemahnya fisik ini akibat makin tidak kuatnya daya kehidupan dari roh itu untuk mensuplai kehidupan untuk tetap muda. Itu digambarkan di dalam Pengkhotbah 12 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-7. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, yaitu ketika suplai kehidupan itu masih segar. Sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Hari yang malang dan tahun yang dikatakan tidak ada kesenangan dalam hidup itu? Ya waktu tua. Terus? Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap. Itu gambaran daripada kecerahan hidup sudah tidak ada. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap. Dan awan-awan datang kembali sesudah Dan awan datang kembali sesudah hujan. Ya, sesudah musim hujan. Tadinya segar ada hujan. Sekarang datang awan lagi, gelap lagi. Itulah keadaan gambaran orang yang umurnya makin menjadi tua. Terus? Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar. Apa penjaga rumah? Ini loh yang membuat keseimbangan tuh, tangan ini loh. Gemetar, tremor. Kalau orang Jawa bilang buyuten. Tangannya seperti tangan buyut. Ya. Terus? Sebelum menjaga rumah itu menjadi gemetar. Dan orang-orang kuat membungkuk. Orang-orang kuat membungkuk. Itu apa? Punggungnya itu udah mulai bungkuk gini. Ya. Terus? Dan perempuan-perempuan penggiling berhenti. Ini loh perempuan penggiling. Gigi ini loh. Oh iya, iya. Ya. Perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya. Kenapa? Mak copot katanya anak-anak itu. Iya, Karena giginya udah mulai rontok semua. Iya. Terus? Dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Iya, mata ini melihat dari jendela menjadi kabur. Matanya kabur, giginya udah copot semua, badannya udah tremor, punggungnya sudah bungkuk. Terus? Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup. Iya. Dan Pintu-pintu di tepi jalan tertutup. Kenapa? Kalau ada orang mau mati banyak kesusahan itu. Terus? Dan bunyi penggilingan menjadi lemah. Bunyi penggilingan menjadi lemah, ini kan menggiling. Kalau udah penggiling, ini yang udah rontok, bunyi penggilingannya udah bisa makan jagung goreng. Iya. Betul. Ya. Bunyi penggilingan menjadi lemah. Dan suara menjadi seperti kicauan burung. Karena telinganya makin tuli. Saya aja udah mulai kelihatan dari orang kalau nggak ngomong jelas, saya sering nggak dengar. Iya. Jadi maka dikatakan dan suara menjadi seperti kicauan burung nggak jelas. Terus? Dan semua penyanyi perempuan tunduk. Ya penyanyi perempuan tunduk, yang tadinya menyanyi udah nggak bisa lagi. Terus? Juga orang menjadi takut tinggi. Tentunya, saya juga takut tinggi sekarang. Oh, takut ketinggian. Karena jauh dan jatuh nanti. Iya, iya, iya. Terus? Dan ketakutan ada di jalan. Dan ketakutan ada di jalan, takut ditabrak becak nanti, tabrak bemo. Ya. Terus? Pohon badam berbunga. Pohon badam itu warnanya hitam. Kalau berbunga, bunganya putih. Apa itu? Uban. Sudah uban tumbuh. Terus? Belalang menyeret dirinya dengan Ya itu susah kaki payah. itu, belalang itu karena kakinya panjang, menyeret dirinya. Ya, kalau udah tua ya saya udah menyeret kaki saya kalau jalan. Terus? Dengan susah payah. Dengan susah payah. Dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan Nafsu lagi. makan sudah tak dapat dibangkitkan lagi, sudah bingung. Iya.
Saya kadang-kadang makan apa ya kita ini ya. Itu ciri-ciri menua. Kekuatan kehidupan sudah tidak bisa mensuplai kekuatan tubuh ini. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal. Nah, mengapa begitu? Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal. Akan meninggalkan tubuhnya yang fana ini, pergi ke rumahnya yang kekal, terus Dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. beratap-ratap berkeliaran di jalan. Di dalam beberapa budaya yang saya tahu, kalau ada keluarga yang meninggal, menyewa orang untuk menangisi yang menanti. Sebelum rantai perak diputuskan, Sebelum rantai perak ini adalah lambang dari jiwa yang menghubungkan roh tadi dengan tubuh. Nah, rantai perak ini apa katanya? Sebelum rantai perak diputuskan, itulah matinya itu. Ketika rantai perak itu putus, jadi bukan nyawa itu dicabut, enggak. Jiwa adalah bentuk luar dari roh yang menghubungkan manusia secara horizontal dengan kehidupan di sekelilingnya, dengan manusia yang lain, dengan alam sekitarnya. Makanya digambarkan sebagai rantai yang menghubungkan. Terus, dan pelita emas dipecahkan. nah pelita emas ini adalah roh itu. Ada roh yang menerangi sebagai pelita emas, lalu ada rantai perak yang menghubungkan keluar. Nah, pada saat ini rantai perak yang menghubungkan keluar itu putus deal. Jadi nggak ada malaikat yang mencabut, putus sendiri karena memang sudah kehilangan kehidupan ilahi. Makanya kita harus tahu benar ajaran kitab suci kita sendiri sehingga tidak niru-niru agama lain. Ada orang Kristen yang niru agama lain loh. Ada malaikat pencabut nyawa. Ada malaikat pencabut nyawa itu dalam kasus hukuman Allah terhadap bangsa Mesir pada waktu Musa membawa keluar. Tapi kan karena dihukum ada malaikat yang disuruh untuk membunuh. Tapi itu bukan malaikat pencabut nyawa. Jadi yang digambarkan pada waktu anak-anak sulung Orang di Mesir mati, ya. itu bukanlah mewakili ajaran Kristen untuk kematian Bukan, seseorang. itu kasus khusus. Karena itu penghukuman. Terus? Sebelum tempayan dihancurkan. Nah, mana tadi? Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, pecah langsung keluar dari tubuh ini. Itulah peristiwa kematian. Itulah peristiwa kematian Kristen. digambarkan dalam Alkitab ini ya. Emas dipecahkan sebelum tempayan, ya ini tubuhnya terbuat dari tanah, ini tempayan itu. Sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air. Ya, tempayan itu sudah tidak bisa menampung mata air, mata kehidupan sekitarnya masih ada hidup, tapi ini sudah pecah. Saudara-saudaranya, tetangga-tangganya, temannya masih hidup, masih ada mata air di sekitarnya, tapi tempayan yang dimiliki sudah pecah. Karena rantai peraknya sudah putus, pelita emasnya sudah melesat keluar, dan ini sudah tidak bisa menampung kehidupan lagi. Terus? Dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur. Kenapa roda timba? Ya apa saja yang mau kita berikan pompa untuk hidup lagi, ya nggak bisa, roda timbanya sudah tidak bisa menimba kehidupan dari orang-orang di sekitarnya. Sudah tidak bisa tertolong lagi. Apa yang terjadi? Dan debu kembali menjadi tanah. Dan debu kembali menjadi tanah. Seperti semula. Seperti semula. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Entah kembalinya itu langsung kepada Allah, atau kembalinya kembali dalam arti tidak lagi di alam dunia ini. Berarti menurut ayat ini, roh itu tetap eksis ketika tubuh ini rusak. Coba kita baca di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 28.
Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Dapat membunuh tubuh, Ya. tetapi tidak dapat membunuh jiwa. Berarti pada waktu tubuh itu terbunuh atau tubuh itu mati, jiwa tidak mati. Kita baca juga di dalam Yakobus pasal 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Nah, tubuh tanpa roh adalah mati. Berarti tubuh itu mati kalau tidak ada rohnya, rohnya keluar. Kalau menurut Matius, yang keluar jiwanya yang keluar. Jadi roh dan jiwa itu merupakan satu kesatuan. Ya. Seperti saya katakan, roh adalah inti dari jiwa. Jiwa adalah bungkusnya roh. Tampilan luarnya. Ya, roh itu tampilan jiwa. luarnya dari roh. Ya, ya. Oke? Nah ini yang tetap tinggal. Ada pertanyaan yang sering muncul di media sosial. Orang-orang Kristen mempercayai atau meyakini bahwa Allah itu El Shaddai, Maha Kuasa, Maha Besar. Bahkan tidak ada satu perkara pun yang mustahil bagi Dia. Artinya, Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Atas dasar opini, pemikiran atau pendapat yang demikian, ada orang-orang dari luar kekristenan yang melontarkan pertanyaan, kalau memang betul Allah itu Maha Kuasa, Maha Besar, Allah yang dipercaya oleh orang-orang Kristen, kenapa harus repot-repot mengutus firman-Nya, anaknya, nuzul, turun ke tengah-tengah dunia, mengenakan tubuh kemanusiaan atau menjadi manusia? Bukankah Allah yang penuh dengan kuasa, penuh dengan pengampunan, penuh dengan rahmat, bisa mengampuni manusia tanpa harus menyerahkan anaknya Yesus Kristus mati di kayu salib? Bahkan sering dikutip Galatia 3 ayat 13. Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Saudara dikasihi Tuhan, Yesus yang sejatinya tidak berdosa, tidak bercacat, tidak bercela, dan atas dasar itu Yesus layak menjadi juru selamat. Karena tidak mungkin pribadi yang berdosa bisa menyelamatkan orang berdosa. Hanya pribadi yang tidak berdosa yang memiliki otoritas dan kuasa menyelamatkan manusia dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Firman itu diutus oleh Bapa menjadi manusia. Karena yang mau ditebus dan diselamatkan adalah manusia yang telah jatuh ke dalam perhambaan perbudakan dosa. Bapak Ibu Saudara, di dalam kekristenan tidak ada paham atau doktrin ajaran yang mengatakan bahwa Allah yang mencabut nyawa manusia, Allah yang maha kasih, Allah yang maha baik, adalah Allah yang merancangkan kehidupan kekal bagi manusia yang diciptakannya menurut gambar dan rupanya. Tidak ada dari sejak awal penciptaan manusia, Allah punya program rencana. Manusia mengalami kematian, manusia dicabut-cabut nyawanya. Karena Allah kami Allah yang baik. Tetapi Allah memberikan perintah untuk ditaati oleh manusia pertama. Dalam hal ini Adam dan Hawa. Karena mereka tidak taat kepada Allah, mereka memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat yang ada di tengah-tengah taman.
Atas dasar itulah, karena melanggar firman Allah, mereka mengalami kematian. Kematian itu menyebabkan atau mengakibatkan gambar dan rupa Allah yang ada dalam diri manusia mengalami kerusakan. Karena gambar dan rupa Allah yang ada pada diri manusia mengalami kerusakan, hal itu hanya bisa dipulihkan bukan dengan amal saleh, perbuatan baik, menjalankan syariat, hukum-hukum agama. Tidak bisa juga dipulihkan dengan beragama, berfilsafat, berpengetahuan, dan lain sebagainya. Itu hanya bisa dipulihkan oleh pribadi yang tidak berdosa, yaitu Allah sendiri, atas dasar kasih-Nya dengan mengerti, memahami ketidakberdayaan manusia mengatasi kejatuhan terhadap dosa. Sifat dasar natur yang telah terikat, terbelenggu ke dalam dosa lewat kejatuhan Adam dan Hawa. Maka Allah berkenan didasari kasih-Nya mengutus firman-Nya datang ke tengah-tengah dunia, rela mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga untuk mengalahkan dosa, ketidaktaatan lewat ketaatan Yesus, mati bahkan sampai mati di kayu salib, mengalahkan maut, kematian yang kekal, dan mengalahkan kuasa iblis. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi Allah tidak pernah merancangkan atau menciptakan manusia untuk mati, tapi untuk hidup kekal. Manusia mengalami kematian karena upah dosa adalah maut atau kematian. Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa, hal itulah yang menjadi akar persoalan manusia mengalami kematian. Untuk menebus manusia dari kematian, maka berdasarkan prinsip keadilan dan kasih Allah, maka penyelesaiannya datang dari Allah. Ketika gambar dan rupa Allah yang ada pada diri manusia mengalami kerusakan, maka Allah mengutus gambar rupa Allah yang asli, yaitu Sang Firman yang berkenan turun nuzul menjadi manusia atau mengenakan tubuh kemanusiaan, namanya Yesus Kristus.